Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma. Tetap di Mulia Channel. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Tentunya untuk memberikan support channel ini. Oke dulur, pada kesempatan kali ini tetap saya doakan semoga sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas yaitu tentang beberapa tanda orang akan dinaikkan derajatnya menurut kepercayaan primbon Jawa kuno. Simak videonya sampai selesai supaya tak gagal paham. Dalam hidup, sebuah ujian atau cobaan adalah hal yang bersifat manusiawi. Bahkan semua orang akan pernah merasakannya. Namun tahukah Anda, dalam ilmu titen atau ilmu tentang alam, setiap cobaan bisa menjadi langkah menuju derajat yang lebih tinggi. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa kuno, ketika seseorang menghadapi tanda-tanda ujian dan cobaan berat, itu bisa menjadi sebuah isyarat bahwa mereka akan mencapai kehormatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Perubahan ini akan mampu berdampak terhadap aspek finansial, di mana keberuntungan dan rezeki dapat datang menghampiri seiring berjalannya waktu. Mari kita telusuri bersama-sama 6 ciri-ciri yang menunjukkan bahwa individu sedang berada di jalur perubahan positif dalam hidupnya. Berikut ini tanda-tanda yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, ngenteni atau nunggu. Ngenteni yang dapat diartikan dengan menunggu, seringkali dirasa membosankan, tetapi merupakan ujian terhadap kesetiaan, keteguhan, dan kepercayaan bahwa usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil yang baik pada akhirnya. Proses menunggu memang melelahkan karena waktunya tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Keyakinan di sini adalah bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup tidaklah kebetulan, melainkan sudah dirancang sehingga terjadi pada waktu yang tepat. Meskipun demikian, bagi mereka yang tidak bisa sabar dan kehilangan keteguhan dalam menunggu, hasil yang mereka terima mungkin tidak sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. Ini disebabkan oleh semesta yang memperhatikan motif atau niat di balik usaha kita. Bahkan seberapa lama kita menunggu. Sabar dan percaya pada ketetapan waktu merupakan kunci dalam menghadapi ujian ini. Yang kedua, dewean atau sendiri. Saat menghadapi beban berat dan kesedihan tanpa bantuan dari orang lain, maka disarankan untuk tidak boleh menggerutu atau menyalahkan orang lain. Kesendirian ini adalah waktu yang baik untuk merenung dan memperbaiki diri. Meskipun merasa sendiri dan sudah meminta bantuan dari berbagai pihak, namun tanpa hasil, harus Anda percaya bahwa solusi akan datang menyertai. Terkadang hal-hal sepele yang terlihat dari alam, seperti perilaku binatang, dapat memberikan inspirasi untuk menyelesaikan masalah besar. Intuisi dapat terasah dengan baik saat seseorang mencapai titik puncaknya. Belajar bisa dilakukan tidak hanya dari orang lain, tetapi juga dari alam semesta, termasuk dari hewan dan tumbuhan yang diamati. Yang ketiga, godo atau godaan. Godo yang diartikan sebagai tantangan yang dirasakan baik dari dalam maupun luar, misalnya dari diri sendiri, bisa berupa perasaan galau, marah, benci, iri, dan sebagainya yang ada di hati. Jika dari orang lain, bisa berupa hinaan, penurunan martabat, penindasan, penganiayaan, penzoliman, dan sebagainya, baik secara mental maupun fisik. Jika dari keadaan bisa berupa bencana alam atau kemiskinan, jika kita sabar dan menerima dengan ikhlas, maka dimudahkan untuk naiknya derajat kita.
Orang yang kuat sejatinya adalah orang yang sering diuji atau dicoba. Dari ketiga hal tersebut, kita dapat mengukur berapa kuat batin kita. Yang keempat yaitu dilulu atau diujo atau diberi kenikmatan. Dilulu, diujo atau diberi kenikmatan dalam hidup. Umumnya seseorang yang dulunya biasa-biasa saja, kemudian hidupnya berada di atas orang lain. Hidup dengan kemewahan dan sukses yang diinginkan dapat tercapai. Hal ini seringkali diikuti dengan ego yang tinggi dan merasa lebih baik daripada yang lain, dan merasa bahwa kesuksesan dan keberhasilan tersebut didapatkan melalui jerih payahnya. Jika ujian kesuksesan dan kekayaan itu datang, kita harus mampu mengendalikan diri dan tetap bisa rendah hati, terutama bagi orang yang telah tinggi secara spiritual. Kekayaan hanyalah sebuah alat, bukan tujuan. Yang kelima, yaitu jujur. Ujian jika seseorang akan dinaikkan derajatnya yaitu kejujuran dalam setiap langkah hidupnya. Contohnya, ketika kita menemukan uang yang sebenarnya bukan hak kita, kita tidak boleh mengambilnya secara asal-asalan, namun mengembalikannya sesuai aturan. Kejujuran kita diuji dalam situasi seperti ini, di mana seharusnya uang tersebut dapat dipergunakan untuk diri sendiri. Hal ini sering terjadi pada orang-orang yang memiliki posisi atau yang sedang membutuhkan. Bahwasanya karena kita yakin bahwa semua tindakan yang dilakukan selalu diamati oleh Tuhan. Oleh karena itu, ada orang di sekitar atau tidak, kita tetap harus berlaku jujur. Yang keenam yaitu kritikan. Tidak semua orang bersedia menerima kritikan atau saran, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh tertentu. Namun, seseorang yang berjiwa besar akan mempertimbangkan kritik tersebut, meskipun terkadang terdengar tidak menyenangkan. Kritikan bisa bersifat membangun atau merugikan, dan berbagai ujian bagi seseorang yang akan naik derajatnya. Menyikapi kritikan dengan penuh kesadaran menunjukkan kualitas diri seseorang. Demikian dulur, itu tadi beberapa ulasan tentang 6 tanda seseorang yang akan dinaikkan derajatnya. Ciri-ciri menurut kepercayaan kita Primbon Jawa. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat, menambah wawasan buat sahabat mulia channel dimanapun panjenengan berada. Adapun kekurangan dalam saya menjabarkan memberikan ulasan ini, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari terus lestarikan budaya kita. Saya Wijaya Kusuma, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.